Kami sangat bangga dengan setiap anggota jemaat di ICC Rosemead ini karena mereka memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Buat saya ICC Rosemead itu seperti keluarga yang dimana saya merasakan kehangatan, keharmonisan yang membuat saya bisa melihat kebaikan Tuhan, melihat kesetiaan Tuhan di dalam jemaat ICC Rosemead ini. Setiap kali ibadah kami diberkati oleh pujian yang luar biasa yang diurapi oleh Tuhan, dan suasana ilahi, ada sukacita, damai sejahtera. Saya teringat di Efesus 2 ayat 19 yang mengatakan bahwa orang-orang percaya adalah anggota-anggota keluarga Allah. Itulah ICC Rosemead yang kami banggakan. Ayat ini berkata keluarga yang sehat rohaninya. Itu adalah dasar atau pilar daripada gereja yang bertumbuh dan berdampak. Dan visi yang kami miliki di tempat ini sesuai dengan pimpinan Tuhan adalah memuliakan Allah atau exalting God, mengasihi sesama, loving others, dan menjangkau dunia, reaching the world, atau disingkat dengan GLOW. Nilai-nilai pelayanan yang kami miliki bersama untuk menggenapkan visi Allah adalah komitmen dan kerendahan hati atau humility, kemudian relasi atau relationship, integritas atau integrity, servanthood atau hati hamba, dan tanggung jawab atau trustworthiness. Jadi kalau disingkat adalah Christ. Karena kita diciptakan oleh gambar dan rupa Allah, maka kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya di ICC Rosemead kami memberikan kesempatan untuk setiap orang percaya bertumbuh dewasa di dalam Tuhan melalui keterlibatan mereka di dalam Bible study atau pendalaman Alkitab, pelayanan, dan juga keterlibatan dalam kelompok-kelompok sel. Sehubungan dengan visi dan nilai-nilai yang kami miliki itulah kami ingin untuk dapat menjangkau komunitas, kota, dan bangsa-bangsa. Dalam waktu beberapa saat lagi kita akan segera memulai online service hari ini. Oleh sebab itu persiapkan diri saudara, ambil Alkitab, ambil buku catatan, buka hati saudara untuk memuji, menyembah, dan menerima firman Tuhan yang hidup. Kalau saudara mau mengizinkan Roh Kudus bekerja, maka mujizat dan transformasi akan terjadi. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Kau mengajar dan
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom, salam sukacita bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah pada hari ini. Dan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang ICC Rosmith, Bapak Pendeta Hadiar Soadi. Dan sama-sama pada pagi hari ini saya mengajak saudara sekalian untuk kita membuka hati, pikiran kita, dan roh kita untuk kita kembali beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Karena saya percaya manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap kebenaran firman Allah. Puji nama Tuhan saudara. Pada hari ini saya akan mengajak saudara untuk kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengambil judul adalah memilih kehidupan. Memilih kehidupan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita yang sangat-sangat kompleks, kita manusia mempunyai banyak masalah, banyak pergumulan, dan salah satu pergumulan manusia adalah mengenai hal memilih. Ada banyak kali dalam kesempatan kita hidup, kita diperhadapkan terhadap banyak pilihan-pilihan dalam hidup kita. Menjadi contoh bagi kita semua dari saat kita bangun tidur sampai kita akan kembali tidur pada waktu malam, kita diperhadapkan kepada banyak pilihan. Bangun tidur, kita diperhadapkan kepada pilihan bahwa pada hari itu kita akan memakai outfit atau baju yang seperti apa, sepatu yang seperti apa, dan hal lain kita diperhadapkan kepada makan pagi atau breakfast, mau breakfast yang seperti apa, dan dari situ kita diperhadapkan kepada pilihan, lepas pilihan, lepas pilihan. Pergi ke tempat pekerjaan, kita diperhadapkan kepada pilihan mau lewat jalan yang mana, dan banyak hal, saudara. Demikian juga di dalam hidup kita, bahwa hal memilih merupakan hal yang sangat-sangat penting dan sangat krusial di dalam hidup kita. Hidup kita bisa jadi jauh lebih baik karena kita memilih hal yang tepat, hal yang benar, hal yang cocok dengan kita. Hidup kita bisa jauh lebih menderita, lebih sengsara, hidup ada banyak masalah karena mungkin kita memilih sesuatu yang salah, sesuatu yang akhirnya tidak cocok dengan kita, sesuatu yang tidak baik bagi kita. Karena itu saudaraku, di dalam hidup kita ini, masalah memilih merupakan salah satu masalah yang paling esensial di dalam kehidupan kita. Karena itu apabila saudara diperhadapkan terhadap pilihan-pilihan di dalam hidup, baiklah kita sama-sama mencari kehendak Tuhan, mencari pertolongan dari Tuhan supaya pada saat kita memutuskan untuk memilih sesuatu, pastikan pilihan kita itu adalah pilihan yang benar, pilihan yang nantinya akan menguntungkan kita, yang akan menolong kehidupan kita, membuat kita menjadi lebih baik. Dan pada hari ini saudara, saya mau mengajak saudara untuk melihat memilih kehidupan, dan ayat pada hari ini terdapat di dalam Ulangan pasal yang ke-30, Ulangan pasal ke-30 ayat 19 dan seterusnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepada kamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saudaraku, di dalam nats tersebut dikatakan bahwa Tuhan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap Israel, terhadap bangsa pilihan Allah, karena memang kita melihat, saudaraku, bahwa ayat yang ke-19 dikatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan. Tuhan memberikan pilihan bagi bangsa Israel, saudara. Tuhan memberikan pilihan bagi manusia dengan cara Tuhan memperhadapkan,
menyatakan sesuatu dalam hidup manusia. Ada banyak kali Tuhan menyatakan sesuatu dalam hidup kita lewat kondisi hidup kita, lewat pergumulan hidup kita, lewat sesuatu yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Sebenarnya Allah sedang berbicara untuk mengajak kita memilih atau memutuskan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang pertama yang Tuhan perhadapkan adalah ada 4 hal yang diperhadapkan oleh Tuhan. Dan hal yang kedua saudara, di dalam ayat yang ke-19 dikatakan bukan saja Tuhan memperhadapkan apa yang Tuhan inginkan bagi manusia, tetapi Tuhan juga mau manusia memilih. Sudah diperhadapkan apa yang harus dipilih dan Tuhan mau manusia juga harus memilih saudara. Nah, kita lihat di sini bahwa adanya 4 pilihan dan bukan hanya itu saudara, kita lihat adanya masalah dalam memilih. Kita lihat di sini bahwa di dalam kita 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Saudaraku, apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup manusia, memang kita harus mengakui bahwa Tuhan menciptakan kita dengan 5 panca indera yang akan menolong dan membantu kehidupan kita. Nah, sebagai makhluk duniawi, manusia akan cenderung menggunakan panca indera kita sebagai standar dalam menilai dan memutuskan sesuatu. Ingat saudara, sebagai makhluk manusiawi, sedangkan Tuhan mau kita untuk kita bertumbuh semakin lama semakin seperti Kristus. Istilahnya, siapa yang menabur di dalam daging akan menimba kebinasaan, tetapi menabur di dalam roh dia akan menuai hal-hal yang berbau roh. Jadi kita harus memperhatikan apa yang menjadi keinginan dari roh Tuhan di dalam hidup kita. Jadi manusia ilahi kita yang harus kita kembangkan dan bukan manusia duniawi. Daging harus semakin berkurang dan roh kita semakin berkembang, semakin menyala-nyala, semakin bertumbuh. Dan inilah pada saat kita masih belum diselamatkan oleh Tuhan, kita masih manusia duniawi. Manusiawi memang apa yang menjadi, yang kita lihat, kita rasa, itulah yang menjadi standar kita. Namun kita bersama-sama melihat bahwa 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Nah, di sini menjadi tuntunan bagi kita bagaimana kita harus memilih. Karena adanya masalah dalam memilih ini, saudara. Adanya masalah. Manusia kita serba terbatas di dalam pengetahuan, di dalam sensitivitas, di dalam pengalaman, di dalam penilaian, di dalam segala sesuatu. Kita manusia adalah makhluk yang sangat terbatas. Kita harus mengakui kenyataan tersebut. Karena itu kita melihat bahwa tidak jarang orang yang memilih sesuatu dan salah memilih, hidupnya semakin runyam. Karena itu selalu ada masalah dalam memilih, saudara. Nah, kita lihat bersama-sama kata melihat di sini adalah terfokus pada penglihatan mata. Kita hanya melihat laporan dari penglihatan mata seperti Samuel yang mengurapi Daud. Pada saat itu roh Tuhan berkata, bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan, tetapi yang dilihat Tuhan adalah hati daripada manusia. Karena itu Tuhan sendiri memberikan jawaban, saudara. Tuhan tahu manusia akan sulit untuk memilih karena memang ada masalah. Karena bagaimana manusia memilih, manusia selalu mengandalkan mata dan perasaan.
Dari situlah Tuhan membantu manusia dalam memilih. Ayat yang ke-19 di bagian B dikatakan di situ bahwa pilihlah kehidupan. Kalau saudara baca ayat 19, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Ada 4 pilihan saudara, kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Ada 4 hal yang harus dipilih manusia. Manusia mau memilih kehidupan atau kematian, mau memilih berkat atau kutuk. Karena Tuhan sadar manusia terbatas dan cenderung untuk salah memilih, Tuhan memberikan jawabannya. Dikatakan pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ternyata saudara, keputusan-keputusan kita, pilihan-pilihan kita itu mempunyai dampak, mempunyai efek bukan hanya pada diri kita sendiri, tetapi kepada orang lain, terhadap anak-anak kita, terhadap pasangan kita, terhadap cucu kita, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi janganlah memandang remeh masalah memilih sesuatu. Karena itu Tuhan katakan pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Dan bagaimana kita melihat itu semua hidup di sini, artinya saudara, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya dan bukan melihat. Hidup di sini dalam bahasa aslinya dikatakan bergerak maju. Hidup yang bergerak maju. Bergerak maju bertemu di dalam proses dengan Tuhan. Bagaimana kita deal dengan proses, lalu melalui proses, maju melalui proses. Bukannya kita menghindar dari masalah, tetapi kita maju melalui proses. Jangan lari dari masalah, tetapi bagaimana kita berinteraksi dengan masalah tersebut dengan pertolongan Tuhan. Disitulah kita akan bertumbuh saudara. Dan Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan untuk segala sesuatu ada masa dan ada waktunya. Ada waktunya kita bergumul, ada waktunya kita berhadapan dengan masalah, ada waktunya kita menang terhadap masalah tersebut. Arti yang selanjutnya dari hidup adalah mengatur kehidupan. Bagaimana Tuhan menolong kita untuk mengatur waktu, mengatur sikap, mengatur keuangan, rencana, dan lain segala macam. Di dalam proses tersebut saudara, pada saat kita memilih kehidupan, kita sedang memberikan diri kita untuk hidup teratur. Memberikan diri kita untuk diatur hidupnya oleh Tuhan. Supaya lebih teratur. Dikatakan Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan tetapi roh keberanian. Roh yang mendatangkan kasih, sukacita, dan ketertiban. Berarti anak-anak Tuhan, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan adalah orang yang mau hidupnya diatur dan dipimpin oleh Tuhan, saudara. Memiliki kepercayaan yang teguh terhadap kebenaran firman Allah sehingga membuat kita bergerak maju, melewati proses, mengatur kehidupan. Nah saudara, dan kita lihat lagi bahwa bagaimana cara kita memilih, ayat yang ke-20, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Cara kita memilih cara kita memilih sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan adalah sikap hidup kita harus mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka apapun yang kita pilih dalam hidup ini, kita selalu punya pertimbangan apakah ini menyenangkan hati Tuhan. Apakah pekerjaan saya ini nantinya menyenangkan hati Tuhan? Apakah pasangan hidup saya, apakah saya tinggal di rumah ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah pekerjaan promosi yang ditawarkan akan menyenangkan hati Tuhan? Cara kita memilih adalah kita mendengarkan suara Tuhan. Kita bergumul saudara, kita bawa kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan berbicara, Tuhan akan menaruh kehendaknya di dalam hati kita. Dan kita merasakan ada satu tekanan dari Roh Kudus untuk memilih a certain choices. Dan kita mengasihi Tuhan, kita mendengarkan suaranya, kita taat beribadah,
kita jaga jam doa kita, kita ada di dalam hubungan yang manis dengan Tuhan. Ada di dalam jam-jam yang indah bersama dengan Tuhan. Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita memilih, yaitu berpaut padanya. Artinya kita berpegang kepada Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan. Apapun keputusan, tawaran-tawaran yang datang, sebelum kita memutuskan, kita harus tanya kepada Tuhan. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Tuhan, berikan saya roh yang bisa membedakan, discernment, roh yang bisa sensitif mengetahui, membaca seseorang apakah jujur atau tidak. Dan ini yang sangat penting, saudara. Jadi kita lihat di sini bahwa percaya sebab hidup kami bukan karena hidup karena percaya dan bukan melihat. Percaya di situ artinya kita punya keyakinan yang teguh terhadap kebenaran firman. Kita bukan yakin hanya sekedar yakin dari perkataan mulut, tetapi keyakinan yang nyata dalam tindakan kita. Kalau kita yakin, pasti kita juga orangnya tenang, orangnya bisa mengatur diri, orangnya tidak cepat marah, tidak cepat meluap-luap. Ada sebuah keyakinan, ada sebuah firm di dalam sikap hidup kita, saudara. Dan kita di dalam Yesaya 55 dikatakan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Jika kita percaya kepada firman Allah, saudara, kita percaya firman Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Kita lihat, saudara, bagaimana kalau kita bergantung dengan Tuhan. Kita bisa bergantung dan kita bisa menaruh pengharapan kita kepada firman-Nya. Karena firman-Nya tidak pernah mengecewakan. Dalam firman-Nya ada kekuatan. Dalam firman-Nya ada sukacita. Di dalam firman-Nya ada peneguhan, ada semangat, ada damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Karena itu kita berpaut dan berpegang teguh di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara. Dan dikatakan Allah juga bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Dan di sini firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita, saudara. 2 Korintus 1 ayat 19, karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius. Bukankah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Artinya di dalam Tuhan Yesus hanya ada kepastian. Karena di dalam dunia yang selalu berubah, hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Dia Tuhan yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Janjinya selalu iya dan amin. Tapi hanya kita yang harus terus tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itu sebabnya dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Dari situlah kita belajar bagaimana kita mendapatkan janji Tuhan. Kita mendapatkan janji Tuhan dikatakan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, berpaut padanya, sebab hal itu berarti berarti hidupmu dan lanjut umurmu tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Tuhan akan menepati janjinya, saudara. Yang selalu jadi masalah, bukannya Tuhan lupa dengan janjinya, saudara. Tetapi yang selalu jadi masalah adalah kita tidak hidup sebagaimana Tuhan kehendaki. Berkat Tuhan itu, saudara, bagi semua orang. Tetapi janji Tuhan itu selalu mempunyai syarat. Janji Tuhan selalu mempunyai syarat. Jikalau engkau tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam engkau, minta apa sajalah maka semua akan kuberikan padamu. Sebuah ungkapan janji yang artinya
Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan, tapi yang terpenting adalah kita harus mengerjakan bagian kita, yaitu dengan menjadi orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Orang-orang yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam kasih Kristus. Yang lemah lembut terhadap orang lain. Yang mengasihi orang dan mengasihi Tuhan. Orang yang hidup di dalam kebenarannya. Dan dari situ kita tidak perlu lagi mengingatkan Tuhan akan janjinya. Justru yang harus kita ingatkan adalah bagaimana kita hidup. Apakah kita sudah hidup berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Karena menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen tidak semudah itu, saudara. Tidak semudah jika saudara merasa bahwa saudara sudah pergi ke gereja, sudah melayani, sudah memberi, sudah melakukan banyak hal. Dan dengan mudah kita berkata kita adalah seorang Kristen, tetapi menurut standar siapa? Kita harus menurut standar firman Tuhan. Firman Tuhan katakan orang-orang yang melakukan kehendakku adalah anak-anak yang kukasihi. Bukan orang yang memanggil nama Yesus, Yesus melakukan kehendaknya, mengusir setan demi namanya. Tapi orang-orang yang melakukan kehendakku. Nah, biarlah saudara, pada pagi hari ini kita boleh membuka hati kita untuk belajar sesuatu yang Tuhan sudah perhadapkan di dalam hidup kita. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan, kematian, berkat, dan kutuk. Dan Tuhan katalah, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi keputusanmu, saudara, itu selalu mempengaruhi orang lain, bahkan keturunanmu. Dan dari sini kita belajar, saudara. Mari saya mengajak saudara, waktunya kita bersungguh-sungguh. Kita serius, kita sungguh-sungguh jadi anak Tuhan. Sungguh-sungguh kita mengasihi Dia. Sungguh-sungguh kita membuka hati dan menaruh Kristus di prioritas dan yang paling pertama dalam hidup kita. Dari situ Tuhan akan memimpin kita dalam kita menjalani proses hidup, dalam kita memilih pilihan hidup, dalam kita menikmati setiap janji Tuhan. Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan menolong kehidupan kita dan memberkati kita semua, sehingga lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His blood, He has saved me. To God be the glory for the things He has Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa biarlah kebenaran firman-Mu
akan tertanam di dalam hati kami. Benih kehidupan di uncorrupted seed boleh tertanam. Dan siapa yang mendengar dan melakukannya, maka ia akan melihat kuasa Tuhan dan kehadiran Tuhan nyata dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Dan selamat hari Minggu. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Tuhan, Engkau Allah yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku, lebih dari pemenang, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Sudah bersama-sama. Yesus, Tuhanku pemenang. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, saya percaya saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini yang dibawakan oleh Pendeta Semi dari Faithful International Church untuk kita semakin memilih kehidupan di dalam kehidupan kita mengikut Kristus. Membuat keputusan yang baik yang membawa kita semakin lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Apapun yang kami hadapi, hamba berdoa supaya Engkau berikan hikmat kepada setiap anak-anak-Mu untuk mereka mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam segala masalah yang mereka hadapi. Segala tantangan yang mereka hadapi, mereka dapat mengatasinya dan menjadi suatu kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mengucap syukur. Biarlah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan kasih yang telah dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Yesus datang kembali. Maranatha, semua yang mengasihi Tuhan katakan amin.